Saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif hadir lagi di talk show layanan publik kali ini di edisi Selasa 9 Januari 2024. Untuk kali ini kita akan ngobrol bersama kawan-kawan dari Dinarpus Kota Pekalongan. Kita akan ngobrol tentang layanan arsip dan perpustakaan yang tergres. Nah, seperti apa? Dan di studio sudah hadir bersama kita ada Pak Ismanto dan juga Pak Agung. Baik, selamat siang Pak Agung dan Pak Ismanto. Selamat siang, Ribu. Wah, kalau begini nih ketemu bolo dewe ya. Iya. Pak Agung sudah lama. Pak Agung, lama ya kita nggak ngumpul-ngumpul lagi nih Pak Agung. Ya, cukup lama, beberapa tahun ya. Sebelum COVID terakhir kita bersama-sama. Iya. Pengen lagi nih ngumpul nih Pak. Yuk, kita agendakan nanti kayaknya. Kapan bikin kopi-kopi lagi Pak? Wah, ini dong Pak, pas menempati gedung baru, dibikin kopi-kopi, ngopi-ngopi bareng gitu. Wah, ini Pak Komandan nanti ini. Pak Ismanto ini lebih pasti. Kemarin itu loh menjelang waktu masih bersih-bersih itu Sempat. Ya, ngabari, tapi itu nganu teman-teman yang dari bidang perpustakaan paling tidak mau menempati sana ya baca Yasin lah. Betul, manakipan lah minimal. Iya. Aduh, ini gedung sudah jadi Pak? Insya Allah sudah Siap ditempati berarti ya? siap pakai. Ini masih proses untuk perpindahan penataan menjelang peresmian, mudah-mudahan sesuai rencananya itu direncanakan nanti insya Allah minggu ketiga kalau tidak ada halangan. Minggu ketiga bulan ini? Iya. Wah, asik. Wah, ini harus hadir nih kalau gini. Minggu ketiga. Nah, berarti sudah disiapkan kira-kira apa aja ini acaranya gitu? Ya, acaranya kita kemas supaya nanti yang penting itu kan ada peresmian secara resmi formalnya. Kita ingin mengharapkan Pak Wali bisa hadir secara pribadi, kemudian dari Perpustakaan Nasional juga diharapkan juga demikian juga. Nah, untuk acaranya kita memang kemas untuk beberapa item sebagai pengenalan, terutama nanti yang lebih fokusnya itu pada anak-anak sekolah, karena gedung baru, lokasi baru, ya, untuk diketahui lebih dahulu. Ya, gitu. Berapa luasan Pak Ismanto? Kalau luas gedung per lantai itu 800 meter persegi ya? kali 3 lantai ini. Wih, 3 lantai. Ya, wah, lumayan. Istimewa nih kalau 3 lantai. Wah. Kalau untuk lokasinya sendiri, lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah itu sekitar kurang lebih itu 4.000 meteran. 4.000 meter. Jadi masih ada space yang luas untuk nantinya kita kembangkan secara bertahap kegiatan-kegiatan yang untuk berfokus ke sana. Gitu. Oke, wah ini kayaknya jadi meriah nih kayaknya. Insya Allah, insya Allah. Oke, nah ini kan kita mau ngobrolin soal itu juga nih Pak. Artinya setelah menempati gedung baru dengan wajah baru, pastinya layanan-layanan yang akan diberikan ke masyarakat juga akan serba baru dong. Insya pastinya. Allah. Ya. Apa aja Pak? Yang jelas, yang utama itu kita pelayanan pokok ya. Pelayanan pinjam buku baik secara digital ataupun secara langsung manual ya datang. Jadi kita untuk gedung baru ini kita sudah menyediakan ruangan khusus laboratorium untuk komputernya. Kalau dulu kan teman-teman mungkin
karena keterbatasan itu bawa sendiri ya. Iya. Sekarang datang cuman bawa flash disk saja. Oh, Nah, di sana bisa searching, bisa macam-macam. Nah, itu bisa hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu diantaranya. oke. Berarti, Kalau untuk tempat bermainnya juga nanti lebih menarik dibandingkan dengan yang dulu karena kita lokasinya lebih representatif gitu. menariknya yang gimana nih? Nah, banyak macam-macam APE-nya ya. Terus juga ruangannya dikemas sedemikian, lebih banyak alat-alatnya yang untuk bermain dan fasilitas yang untuk anak-anak kita sediakan. Gitu ya. Jadi memang disediakan taman bermain juga berarti Pak? Ada ya. Mantap. Ini berarti representatif juga untuk anak-anak. Jadi kalau Anda yang punya putra-putri, ya kalau ngajak main, ya jangan kemana-mana, di perpustakaan aja. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, dari layanan-layanan tadi, kalau di kearsipan sendiri secara spesifik, layanan apa sih Pak Agung yang disediakan nantinya? Ya, kalau di kearsipan itu ada beberapa layanan ya. Yang jelas pertama itu layanan informasi arsip. Ini pasti ya. Kenapa? Karena kita menyimpan arsip itu kan untuk dilayankan. Jadi prinsipnya seperti itu, terutama untuk arsip statis ya. Jadi arsip statis itu kan kegunaannya sebagai bukti sejarah, bahan penelitian dan sebagainya. Nah, inilah yang kita layankan kepada publik. Jadi masyarakat boleh kalau mau mencari informasi tentang arsip-arsip apa saja sih yang ada di sini, khasanya apa saja sih, bisa dilihat atau tidak. Nah, ini silakan datang saja langsung ke Depot Arsip. Kemudian layanan yang lain, layanan rekonstruksi arsip. Jadi kalau misalkan dulu itu bagaimana penataan arsipnya. Nah, ini kita akan menata arsip ini seperti ini. Terus kemudian apakah kita akan gunakan ke depan itu masih layak atau tidak, misalkan seperti itu. Nah, ini kita memberikan layanan itu ya. Terus kemudian ada lagi layanan alih media arsip. Nah, ini kalau masyarakat yang ingin mengalih mediakan atau pemerintahan gitu ya, seperti pemerintahan kelurahan yang kemudian OPD yang pengen mengalih mediakan arsip juga dapat. Bahkan kita juga membuka kesempatan bila memang perusahaan pengen mengalih mediakan, mungkin bagaimana sih setelah dialih mediakan itu arsipnya mau diapakan ya, itu bisa berkoordinasi dengan kami seperti itu. Gitu. Nah, misalkan alih media dari mungkin bentuk fisik jadi file soft file gitu misalnya. Tapi kadang-kala kan, nah ini benar sih, kalau perusahaan itu kan kadang-kala kapasitas tempat penyimpanannya terbatas. Bisa nggak, misalnya nih, saya ngarsipin atau bikin arsip digital, terus tak titipin ke kantor arsip, boleh nggak sih kayak gitu? Secara prinsip boleh. Boleh. Ya, secara prinsip boleh. Jadi salah satu hal yang ada kekhawatiran itu justru adalah ketika teman-teman atau ketika perusahaan atau apa mengalih media kan, justru kekhawatiran yang ada adalah mereka khawatir kalau informasinya itu jatuh ke tangan orang lain kan. Nah, itu. Ini ada satu kode etik di mana para arsiparis, ya, kami para arsiparis itu ya bekerja dengan etika. Artinya bahwa ketika itu harus dirahasiakan ya tetap rahasia. Nah, sedangkan sekarang ini lembaga kearsipan daerah itu lebih banyak berhadapan dengan seperti misalkan kita ada Google Drive, di mana itu merupakan kalau dikatakan pesaing ya pesaing, tetapi sebenarnya layanan mereka bisa dikatakan fasilitasnya jauh lebih bagus lah dibanding dengan kita, dan mereka juga teman-teman juga bisa mengakses sendiri, mengirimkan sendiri. Kalau di tempat kami kan harus datang ke tempat dinas kearsipan dan perusahaan, tetapi pada prinsipnya kami mempersilahkan saja. Hanya bentuknya mungkin nanti bentuknya dalam bentuk CD misalkan seperti itu. Jadi, karena kami ada tata kelola bagaimana menyimpan arsip dalam berbagai media, itu ada tata kelolanya sendiri. Oh gitu ya. Oh berarti belum punya semacam server sendiri gitu Pak ya?
Kalau di server, nah ini kapasitas server Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ini kan belum besar ya. Masih kita terbatas ya. kita saja masih bersama dengan Dinas Kominfo, Kominfo kan. betul. Nah, ini kan ya mungkin bisa dikolaborasikan lah nanti kalau itu bisa Iya. bisa kita atur lah seperti itu. Nah, ini menarik sih sebenarnya masalah kearsipan karena bicara arsip itu memang bukan kadangkala, masyarakat kita agaknya cukup lalai ngomongin soal penyimpanan kearsipan. Nggak usah jauh-jauh, pengalaman saya pribadi aja deh. Ijazah hilang gimana coba? Ternyata disimpan di suatu tempat yang aman ya. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Diamankan atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi akhirnya saya gara-gara itulah kemudian apa ya istilahnya harus meminta surat pengganti ijazah, dan itu agak ribet karena dilala ketemu fotokopinya satu-satunya. Nah ini kan bagi saya kan deg-degan banget. Ternyata arsip begitu penting. Sepenting apa sih sebenarnya arsip itu? Kalau boleh dijelaskan gitu. Arsip itu penting atau tidaknya itu dilihat dari siapa penggunanya. Ya, pertama siapa penggunanya. Kalau kita sebagai personal, sebagai perseorangan, jelas arsip yang kita miliki yang terbit atas nama kita itu adalah arsip yang sangat penting untuk diri kita. Terutama tadi arsip-arsip yang bisa menunjukkan jati diri kita. Tadi ijazah, kemudian KTP. KTP itu seperti apapun tetap jadi arsip kita kan. Coba kalau arsip itu hilang disalahgunakan orang lain, repot juga kita. Oh iya. Ketika hilang kita juga butuh waktu untuk ngurus, mungkin butuh biaya juga. Nah, hal arsip-arsip yang seperti ini. Apalagi tadi seperti Mas Ribut bilang ijazah, ini mau sekolah lagi? Istilahnya kan nggak mungkin kan? Nah ini itu mau nyekolahin ijazah. kalau nyekolahin ijazah lain. Tapi ketika ijazah itu hilang lah kita baru terasa. Jadi itu yang pertama. Itu kita sebut dengan arsip vital. Ya, jadi ketika arsip itu sangat vital. Atau mungkin yang lebih mungkin agak tidak sepenting itu. Misalkan yang tapi menjadi arsip penting. Contohnya ketika kita utang piutang. Nah, ini masalah juga kan. Nah, ini itu mungkin tersimpan di yang tempat aman. Arsip utang piutang ini menjadi arsip vital dan arsip penting karena ketika kita berhutang itu mungkin kadang kita melupakan loh arsip kan ora ono nyatane. Nah, tapi ketika kita menghutangi, nah kita perlu juga. Iya, Kemudian yang ketiga ada arsip yang memang bisa dikatakan tidak penting bagi kita, tetapi mungkin penting bagi orang lain. Apa? Nah, Contohnya contoh, apa? kami memelihara arsip-arsip statis ya. Arsip-arsip statis itu berkaitan dengan Kota Pekalongan. Mungkin bagi kita nggak penting. Ya. Misalkan karena bukan pekerjaan saya nggak penting. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita para peneliti, sejarawan, kita kenal Mas Dirham, kenal ya Mas Ribut juga lah. Mencari tentang Mas asal usul Pekalongan itu gimana sih sebenarnya? Mumpet Pak. Asal usul nama Pekalongan saja lah. Asal usul nama Podosuge, kenapa dinain Podosuge? Ada nggak arsipnya? Kadang kita kesulitan mencari narasumbernya. Ketika dicari zaman sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Padahal catatan-catatan seperti itu penting untuk membangun identitas diri kita, membangun kebanggaan kita atas daerah kita, atas wilayah kita. Itu sesuatu yang sangat penting untuk pembangunan jati diri, istilahnya seperti itu. Jadi memori bangsa ya. Memori bangsa. Sementara memori daerah dulu. Kalau memori bangsa kalau ketinggian. Terlalu ketinggian. Terlalu tinggi. Memang sih. Nah, oke. Jadi nanti dalam memberikan layanan di kearsipan dan juga perpustakaan berarti satu gedung itu Pak? Atau gimana? Kalau perpustakaan kebetulan kan itu gedung yang baru kan memang dari pusat kan atas nama Gedung Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan. Kalau arsip kan ada Depo ya Pak ya, Depo arsip. Oh beda. Oh kalau Depo arsip di Stono itu ya. Oke. Oh berarti mencar Pak ya? Nah, iya memang agak cukup tapi tetap dekat di hati ya Pak Igung ya. Jauh di mata tapi tetap di hati. Lah ini ya gedung baru kan pada belum tahu alamatnya. Alamatnya di mana Pak? Itu di Jalan Sabrawi, Kiai Sabrawi, sebelah utara Kecamatan Pekalongan Barat. Oh sebelahan dengan iya, bersebelahan Kecamatan, pas Tempet.
lapangan Peturen itu ya. Iya, betul. Mudah diinget tuh lapangan Iya, Peturen. lapangan Peturen. Oke, jadi kalau misalkan penasaran, sekarang aja langsung ngetiwil Pak Iya. Pit gitu ya. Adem, anyes. Langsung enggak. Aku kenapa ketawa? Lah bahasanya emang ngetiwil, Pak. Karena pitnya kecil. Aduh, kalau ketawal berarti pitnya gede, Pak. Oke. Oh, berarti secara prinsip memang masih dalam satu naungan dinas, Iya. dalam satu dinas, tapi secara layanan untuk publiknya mungkin menempati di dua ruang atau dua tempat yang berbeda begitu ya, Pak. Tapi kalau layanan arsip itu selain depo ada nggak sih, Pak? Katakanlah misalkan kalau perpustakaan itu kan sampai nyebar ke perpustakaan pojok baca dan lain sebagainya. Ada nggak, Pak, upaya untuk membentuk seperti itu gitu? Hal yang sama. Iya, Pak? jadi begini, kalau di perpustakaan itu kan memang secara formal itu 100% dilayankan. Nah, dan kemudian masyarakat itu membuka menggunakan itu bebas, tidak ada batasan, berbeda dengan arsip. Kemudian yang kedua, kalau buku itu tidak memerlukan pemeliharaan yang seintens arsip. Bisa kita bayangkan kalau arsip yang cuma satu-satunya ya, seperti tadi Mas Ribu cerita, ijazah kan cuma satu-satunya. Nah, itu kalau dilayankan secara bebas nanti seperti apa? Terus kemudian yang kedua, apa pemeliharaannya? Pemeliharaan itu memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak boleh terlalu panas, harus pakai AC di suhu 22 derajat. Pencahayaan nggak boleh terlalu tinggi ya. Seribet itu. Kalau kita harus membuka yang lain nanti bukannya lebih baik, tetapi malah kita justru merusak tanpa kita sadari seperti itu. Ya, dengan layanan yang cuma satu di depot arsip itu diharapkan kita bisa menjaga informasinya. Bisa jadi arsip yang kita simpan itu nilainya lebih tinggi daripada nilai orang-orang yang berada di dalamnya. Pengertian di nilai orang-orangnya itu, kalau orangnya mungkin bisa berganti-ganti ya, tetapi informasinya itu akan selamanya tetap sama seperti itu. Gitu ya. Ini dia nih. Tapi kalau boleh saya tahu nih, Pak, kalau arsip Pekalongan sendiri katakanlah yang beda ya, Pak, antara arsip dengan naskah itu beda ya? Secara prinsip arsip itu terbentuk dari naskah sebenarnya. Jadi ketika kita membuat surat, kita membuat apapun itu namanya kan naskah. Bisa ada naskah surat korespondensi, bisa mungkin surat pengantar dan sebagainya, itu semua naskah. Pada prinsipnya naskah itu digunakan ketika dia masih aktif, digunakan untuk penyelesaian administrasi. Nah, itu naskah. Sedangkan arsip itu secara luas itu memang keseluruhan itu arsip. Ya. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi penilaian orang Eropa, jadi orang Eropa itu menggunakan metodologinya, arsip itu adalah benar-benar yang sudah menjadi bukti sejarah. Jadi ketika fungsi administrasi atau fungsi aktifnya sudah selesai. Nah, tetapi kalau di Indonesia tidak semua arsip. Semua arsip, tetapi kalau di Eropa tidak, atau di Amerika tidak. Arsip itu adalah yang benar-benar sudah menjadi bukti sejarah, sudah menjadi bukti rekaman peristiwa. Jadi misalkan kita banjir di Pekalongan tahun sekian gitu ya. Itu seluruh arsip yang tercipta akibat banjir itu, itulah arsip. Dimanapun itu. Oke, katakanlah misalkan ada guntingan koran, itu masuk ke dalam arsip ya. Ketika peristiwa banjir itu terberitakan, terus di clipping jadi arsip. Kalau itu bisa dikatakan sebenarnya bukan arsip, tetapi itu adalah informasi yang dalam tanda kutip abu-abu. Pengertian abu-abu. Arsip tidak, tetapi dia akan bisa memberikan informasi manakala arsip itu tidak ada. Jadi disitulah bedanya. Kalau yang guntingan-guntingan koran tadi berada di perpustakaan, di mana setiap orang boleh membaca dan sebagainya. Tetapi kalau arsip adalah yang tercipta bersamaan dengan terjadinya peristiwa itu. Misal ketika banjir, ada yang pakai senang sekarang ini kan trennya pakai kamera. Semua pakai kamera, jebret. Nah, setelah itu kita mengumpulkan semua dokumen itu ketika kita bisa itu disimpan di arsip, itu jadi arsip. Kemudian misalkan dinas sosial dengan segala bantuannya. Terus kemudian DPU misalkan dia dengan menyedot air dan sebagainya, itu kan wilayahnya DPU bukan dinas sosial. Nah, itu apa yang dia lakukan di situ, semua itu merupakan bagian dari arsip peristiwa banjir dimanapun tempatnya. Saya cerita dimanapun tempatnya, siapapun penciptanya, dimanapun tempatnya.
Itulah arsip. Wah, ini pelajaran baru nih. 5 ini SKS. ini keren nih. Sebenarnya tema kita hari ini kan sebenarnya kan mau ngomongin soal layanan terbaru apa yang mau diberikan oleh kantor kearsipan dan perpustakaan. Tapi jadi kita ngomongin fokus di arsip. Nggak apa-apa sih sebenarnya Pak Ismanto ya. Jadi ini pelajaran juga buat masyarakat bahwa itu loh, arsip itu penting banget gitu kan. Penting banget. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyimpannya dengan rapi, wow, siapa tahu. Nah, akta kelahiran arsip gitu kan. Arsip jelas. Kalau sampai hilang, sampean mau ditanya kelahiran tahun berapa, bingung. Nggak ada bukti otentiknya. Iya, betul. Saat gunung jeblok. Paling-paling seperti itu jawabnya waktu zaman itu loh, Pekalongan banjir, waktu Iya, banget. atau tahun gajah gitu. Padahal Pekalongan banjir terus ya dulu Iya, ya. waktu sepur belum dibikin. Aduh, sepur lempung. Nah, kapan ada sepur lempung kan? Susah juga tuh, benar. Jadi simpan arsip Anda dengan baik. Nah, kalau misalkan mau minta bantuan untuk ke kantor kearsipan, bisa ke depo arsip untuk dialihwahanakan. Begitu Pak Agung ya. Gitu. Kalau misalkan nggak punya scanner di rumah, ya di-scan-kan ke Boleh. kantor arsip bisa seperti itu. Nah, ini dia ada yang nanya juga ini dari yang sudah bergabung melalui WA, ada Pak Zeni di Medono. Nah, pertanyaannya Pak, lama pinjaman buku di Dinarpus itu berapa lama? Kalau buku yang dipinjam hilang, terus kena denda apa enggak sih? Ah. Ya jenenge wae ngilangke yo ngerti dhewe to ya. Aduh, itu pakai anggaran, Mas. Dan anggaran itu dari duit rakyat. Iya, Iya, betul. Nah. Ya kalau menghilangkan bertanggung Iya, jawab. bertanggung jawab pada masyarakat, bukan pada Dinarpus. Dinarpus hanya sebagai leading sektor Pelayanan, tempat Begitu. pelayanan. Ya kita untuk peminjaman itu memang 1 minggu ya. Itu. Oh, 1 minggu. Iya. Nah itu kita kan ada program apa istilahnya yang kemarin kita usulkan ke inovasi itu, yang WA Gateway itu loh. Oh, WA Gateway. Di situ kita berusaha untuk memberikan kemudahan akses kepada pelanggan atau pemustaka ya, itu peminjam buku itu, kita diingatkan di WA, besok batas peminjaman berakhir, boleh diperpanjang lewat WA-nya itu. Oh, bisa. Ya bisa, tapi nanti kalau sudah 2 kali kan harus kembali. Oh ya. Nah, kasihan yang antre, Ya, yang mau ya. pinjem juga. Nah, ini maksudnya demikian. Kemudian masa tenggang kartunya. Nah, kemudian ada pemberitahuan juga tentang cara-cara untuk kita meminjam, membuat kartu anggotanya. Yaitu salah satunya kita memberikan pada pelayanan WA Gateway itu untuk mempermudah supaya yang sibuk tidak harus datang Ya. saat mau memperpanjang. Ah. Lah kalau umpamanya sudah istilahnya habis waktu pinjamnya, kita datang ke perpustakaan tapi kok jamnya sudah tutup, bisa dimasukkan di box. Nah, Oh, ada box, ya. boxnya di depan kantor itu kan ada, itu bisa dimasukkan di situ. Nanti otomatis teman-teman petugas ya itu akan mengambil terus langsung nyekan pengembaliannya gitu. Nah ini tadi yang kalau yang pinjam hilang terus tidak bertanggung jawab, lah nanti lama-lama habis. Iya. Ya, paling tidak ya kita harapannya kalau hilang ya diganti lah nanti dengan cara umpamanya bukunya nggak ada ya, atau sejenis kategori jenis buku apa, karena ada beberapa klasifikasi untuk keilmuan yang ada di buku-buku itu. Oh, jadi kalau misalnya saya pinjam buku novel terus kemudian hilang, ya saya nggak nemu novel yang nggak nemu yang sama, maka saya ganti dengan novel. Nah itu Juga kita ya. jadi malah koleksi kita Nambah. ada yang baru lagi gitu. Ya, betul. Jadi tidak usah takut didenda ya. Tapi paling kalau keterlambatan nanti biasanya kita beri punishment-nya itu 1 kali tidak
bisa pinjam. Oh, satu periode. Satu periode Satu maksudnya. periode. Wah, itu Mas Sangsi yang enteng banget. Iya, kita nggak ada pemungutan biaya, gratis semuanya. Aha. Nah, gitu. Wah, enak banget berarti. Kalau begitu sudah sangat enak banget sekarang di perpustakaan ini. Karena minjem aja hilang nggak diminta yang aneh-aneh. Kalau misalkan Tidak. cari ganti ya pokoknya sedapat mungkin gitu ya. Ya, paling tidak Enak sekategorinya itu. Enak Boleh banget judul loh. lain. Nggak dilaporkan ke polisi tuh Pak? Oh, Enggak toh. Nah. Wah, ini keren loh. Wah, keren makanya. Layanan yang semacam ini sebenarnya sangat bermanfaat, besar banget manfaatnya dan sangat bijaksana sebenarnya karena nggak ada urusannya dengan hukum gitu loh. Iya, betul. Oke. Ini keren. Sumpah ini keren banget. Makanya Bayu ini di Tirto juga ikutan nimbrung mau nanya. Oke. Ini sudah menit ke-34. Sepertinya kita harus jeda sebentar dulu Pak Agung dan juga Pak Ismanto karena ada kawan reporter kita yang di lapangan yang katanya sudah siap dengan laporannya di live report. Oke, sudah terhubung kita dengan Irfa yang akan mengabarkan tentang pelunasan biaya haji yang mulai dibuka hari ini tanggal 9 Januari 2024 dan ada 2 tahap dan juga bisa dicicil. Selengkapnya di live report. Saatnya Anda ikuti laporan informasi dari reporter kami di live report. Buka Selasa 9 Januari 2024. Irfa, Ya, silakan laporannya Irfa. ya. Baik, pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 1445 Hijriah atau 2024 Masehi reguler dibuka mulai hari ini Selasa 9 Januari 2024. Pelunasan biaya haji tahun ini bisa dilakukan dengan cara mencicil, di mana sesuai dengan regulasi ada 2 gelombang. Gelombang pertama dibuka mulai 9 Januari sampai 7 Februari 2024. Dan bagi calon jamaah haji yang belum selesai pelunasan di tahap ini diberi kesempatan untuk melunasi pada gelombang kedua, yakni mulai 20 Februari sampai 8 Maret 2024. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah calon jamaah haji. Kepala Kementerian Agama Kemenak Kota Pekalongan Kasihman Mahmud Gaski menjelaskan, untuk biaya perjalanan ibadah haji sendiri rata sebesar 93,4 juta rupiah secara keseluruhan per orang. Namun biaya yang dibayar sesuai biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH oleh masing-masing jemaah haji itu hanya 60% dari biaya penyelenggaraan ibadah haji, yakni 56,04 juta. Informasi pelunasan biaya haji ini sudah disampaikan jauh-jauh hari kepada para calon jamaah. Demikian informasinya, reporter Info melaporkan kembali ke studio Ribut. Baik, terima kasih informasinya Irfa, dan itulah tadi informasi dari Irfa yang menyampaikan bahwa pelunasan biaya haji sudah mulai dibuka hari ini 9 Januari 2024 di Kemenak Kota Pekalongan. Baru saja Anda ikuti live report bersama reporter Radio Kota Batik. Mas, Apa sayangku, cintaku? mbok yo jangan cuma mainan HP terus. Mbok mending gunake wektune kuwi nggo metu, golek kerja apa nang kantor Dinprenaker ben ngerti info lowongan pekerjaan. Oh alah, lah iki aku kuwi sing golek kerja Cahayu. Isi daftar ning aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Pekalongan sing disediakake karoan Dinprenaker. Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Pekalongan. Lah, aplikasi opo kuwi, Mas? Belum tahu apa itu Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Pekalongan?
Ya, aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Pekalongan adalah sebuah aplikasi yang disediakan dari Dinperinaker Kota Pekalongan bagi para pencari kerja, penyedia kerja, bursa kerja khusus, serta pelatihan kerja. Dengan hanya membuka dinperinaker.intekno.co.id, maka Anda akan bisa langsung memasukkan data diri sebagai penyedia atau pencari kerja dan mendapatkan berbagai informasi, seperti informasi pelatihan kerja serta lowongan pekerjaan. Ayo, permudah dunia kerja kita dengan memasukkan data diri pada aplikasi dinperinaker.intekno.co.id. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Pekalongan hadir dengan inovasi berupa aplikasi berbasis WebJIS, Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan atau SIMantan. Sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMtaru. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 4 Tahun 2011 tentang kebutuhan informasi geospasial dan kemajuan informasi serta teknologi yang diharapkan dapat mempermudah pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam mendapatkan informasi penataan ruang secara online melalui website secara real-time yang cepat, akurat, dan efisien. Aplikasi berbasis WebJIS, SIMantan, hadir dengan fitur tambahan yang lebih lengkap dan inovatif seperti fitur pelayanan pemanfaatan ruang berupa pelayanan rekomendasi site plan, KRK, dan dokumen kajian KKPR. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan aduan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang secara online dengan gadget ataupun PC yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Aplikasi ini bisa Anda akses melalui simantan.pekalongankota.go.id. Ingat tata ruang Pekalongan, ingat SIMantan. FM 91,2 Radio Kota Batik. Saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih kita bersama ya di talk show layanan publik bersama kawan-kawan dari Dinarpus Kota Pekalongan, dan kita masih bahas tentang layanan di Dinarpus Kota Pekalongan yang gedung perpustakaannya baru, depo arsipnya juga relatif masih cukup baru. Karena sudah dibangun tahun berapa sih Pak Agung? Kalau depo arsip itu? Depo arsip diresmikan tahun 2018. Jadi baru berapa tahun? 6 tahun. 18 ini ya 5 tahun lah. 5 tahun berjalan ya. Mau ke 6 kan, mau ini masih 6. Januari. Betul. Oke. Nah, kalau kantor di gedung perpustakaan yang baru ini sebenarnya kenapa kok bisa pindah gitu loh Pak? Oke. Nah. Ya. Ya, untuk perpustakaan memang kita dipersyaratkan itu kan memang untuk memenuhi dari target layanan ya, jumlah sasaran yang harus diberikan layanan itu menurut rumus itu kan paling tidak untuk Kota Pekalongan itu hitungannya antara luasan gedung itu sekitar 2.400. Nah, kita kalau dibikin 3 lantai itu berarti 2.400 itu dibagi 3, kita peroleh per lantai itu 800 meter persegi. Nah, itu yang perlu kita sampaikan untuk kita buat. Lah, yang pokok itu sebetulnya lokasi yang lama itu memang luasannya belum
antara rasio gedung dengan parkiran ya. Itu kan ada rasio 30-70. Oh Nah, iya, itu parkirannya di sana kalau banyak pengunjung tidak bisa lewat ya Pak Agung ya. Betul, sangat. Itu ditambah lagi ada mobil poslingnya 3, mobil dinasnya 2. Nah, karyawannya juga kendaraannya lah ini yang menjadikan pertimbangan kita mengusulkan ke pusat, ternyata usulan dari Pemkot Kota Pekalongan disetujui oleh pusat dari dana TAK fisik tahun 2023. Kemudian yang tidak kalah lagi itu akses ke sana. Tahun-tahun yang dulu kan kita berangkat satu lutut, pulang satu lutut. Nah, itu yang menjadikan ini otomatis secara tidak langsung itu bisa mengurangi jumlah pengunjung yang ke perpustakaan. Nah, itu dengan adanya yang faktor alam yang demikian, kemudian lokasinya juga kurang representatif, sehingga Pemkot itu mengusulkan ke pusat untuk difasilitasi atau diadakan pembangunan gedung perpustakaan yang lebih representatif dan isinya ruangan-ruangannya bisa memenuhi standar nasional perpustakaan. Oke, karena itu ya, karena banyak faktor juga. Salah satunya masalah area parkir yang memang ya memang sih nggak representatif banget kalau di tempat yang lama. Yang lama betul. Itu lebih pas kalau dijadikan kantor, sekadar kantor. Iya. Bukan untuk pelayanan publik seperti yang sekarang gitu ya. Oke, nah kalau dari koleksi buku sendiri di perpustakaan sudah tersedia berapa ini, Pak? Kalau koleksi buku itu di perpustakaan yang cetak itu sudah ada 102 ribuan. 102 ribuan itu ada buku koleksi kami yang cetak. Kemudian yang digital itu sekitar 8.200-an. Jadi bisa mengakses secara digital dan secara manual yang cetak tadi. Nah, kalau yang di pelayanan secara digital itu kita pada webnya iPekalongan Kota. iPekalongan Kota. Dan menjadi anggotanya pun mudah. Oh ya. Cukup masuk ke situ, hanya mengetik nomor KTP-nya atau NIK-nya itu. Nanti akan tercatat sebagai anggota. Lah kalau butuh kartunya secara cetak itu bisa datang ke perpustakaan daerah Kota Pekalongannya secara langsung gitu. Canggih nih sudah nih. Wah, saya belum daftar nih. Harus daftar nih. Segera daftarkan. Ya. Karena supaya bisa mengakses buku-buku keren di versi digitalnya ya. Iya, betul. Oke, berarti ada 102. Nah, kalau program terbaru apa ini Pak Ismanto yang mau dilaksanakan? Kita program terbaru itu kita untuk kegiatan perpustakaan itu kan ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, ini yang inti yang lebih mendalam lagi karena kita tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di mana di dalamnya itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai dengan apa yang ada referensi ilmu terapan yang bisa kita berikan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita. Gitu. Contohnya kayak kemarin kita mengadakan kegiatan festival itu kan sekarang marak banyak minuman ya, penjual minuman tapi yang tidak memabukkan loh ini. Ini kita latih para generasi muda karena untuk berwira swasta gitu, mandiri. Terus kita juga kemarin melibatkan yang kelompok teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kita tidak bedakan. Jadi peserta pelatihan itu dari teman-teman kelompok berkebutuhan khusus bisa ikut, dari golongan umum juga kita bisa ikut. Itu untuk pelatihan ya Pak. Iya, itu program TPBIS itu memang untuk lebih mengenjot pada masyarakat itu supaya bisa bersifat berpikir literat. Literat itu dengan banyak membaca, banyak menulis, banyak menggambar, banyak mempraktekkan ilmu yang ada, sehingga dia itu
dimanapun tempatnya dia bisa beradaptif, Oke. bisa berkomunikasi, bisa memberikan solusi permasalahannya, dan yang penting lagi tidak berpikiran negatif, selalu berpikiran positif. Itu yang diharapkan untuk bisa membangun di masyarakat ini. Pak Ismanto, kalau di perpustakaan ada berapa pustakawan tuh Pak? Kalau jumlah pustakawan ini memang kami terus terang masih terbatas. Kita ada sementara ini masih ada tiga yang untuk PNS ya, yang ASN. Sebenarnya pingin sih, sebenarnya ini sekadar usul aja sih. Perlu nih sebenarnya kalau misalkan bisa nggak ya kita kolaborasi antara RKB Dinarpus gitu, terutama perpustakaan, untuk katakanlah sekali waktu mungkin sebulan sekali bikin acara kegiatan rutin pustakawan hadir di sini untuk katakanlah bikin resensi versi audio talk show semacam ini. Iya, bisa saja, kita siap gitu. Nah, ini keren memang tuh, ya. Keren banget itu. Nah, ya, nanti lain waktu kearsipan juga kita akan ngobrol arsip. Iya, betul. Keren itu, keren Iya banget, kan? ya. Bisa tuh, bisa jadi program. Atau mungkin kita yang datang ke sana, podcastnya dibikin di sana. Oke, ini bicara podcast kita sudah sediakan Sudah, kan? tempatnya. Nah, saya siap deh. Jadi kami di gedung baru itu ya ada ruang nanti audiovisual ya untuk kayak semacam home teaternya ya. Kemudian ada ruangan podcastnya, laborat komputernya, terus tempat terutama yang untuk anak-anak usia dini itu kita sudah perluas, kita sudah tambahi koleksi-koleksi buku dan mainannya supaya perpustakaan itu bisa menjadikan suasana yang menyenangkan. Siap, siap Pak Ismanto. Saya siap dukung, bener. Ya. Dengan skuadron yang saya punya. Wah. Betul. Wah, ya, syukur-syukur ada ngaji sejarah di sana Pak Agung ya. Wah, keren itu. Seru. Seru. Seru tuh. Lokasi baru kayaknya patut diramaikan nih. Siap. Memang mungkin lebih baik kalau perpustakaan itu lebih banyak yang secara non formalnya gitu. Kalau terlalu formal itu kayaknya masih memasyarakat gitu loh. Jadi kaku masyarakatnya, nanti segan ya. Kita memang masih mau mencari untuk terobosan-terobosan untuk meningkatkan minat gemar baca dari masyarakat, terus untuk menciptakan masyarakat yang literat. Nah ini alhamdulillah ini kalau bener deal kita harus coba deal. kita rancang. Harus deal. Soalnya ini Mas Fajar di Yogananda ini juga ngikutin kita nih, KPU, ketua KPU. Sampai izin tanya, apakah ada program bedah buku dan bisakah mengusulkan buku yang dibedah? Nah, kan? Ini sudah dinanti nih. Oke, Pak Fajar, nanti kita kawal bareng-bareng Pak Fajar ya. Katakanlah misalkan teman-teman komunitas tuh, sepertinya mungkin perlu patut diajak tuh Pak. Iya, betul. Man kemarin saya informasi bahwa ternyata Man itu ada pustakawan muda. Iya. Nah itu bisa digandeng tuh Pak. Jadi memang harapannya kan setiap pengelola perpustakaan kan tidak hanya perpustakaan daerah Kota Pekalongan saja ya. Betul. Kan ada perpustakaan masyarakat, ada perpustakaan sekolah. Ini memang kebanyakan, apalagi yang di sekolah itu ini yang sangat miris. Karena yang mengelola itu ternyata tidak semuanya itu pustakawan, tapi dari para pengajar yang untuk melengkapi ya istilahnya secara administrasi adalah. Iya betul. Gitu. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, kita tetap memberikan pendampingan, bimbingan supaya perpustakaan yang baik yang di masyarakat ataupun yang di sekolah itu tetap bisa menuju ke perpustakaan yang berstandar nasional. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa dari teman-teman perpustakaan sekolah ya seperti SMA 4 kemarin yang terakhir itu dari MAN 1. Kemudian dari Unikal juga sudah. Dari Perpusdanya alhamdulillah juga kita sudah. Nah, kemarin ada 2 lagi sebetulnya tapi sayang waktu pendaftarannya kita
ketinggalan ya. Jadi mau berkas-berkasnya itu memasukkannya sudah waktu batas deadline pendaftaran sudah lewat sehingga belum mendapatkan verifikasi. Nah ini untuk tahun ini kita upayakan ada beberapa sekolahan yang kita pandang sudah siap dan mendekati untuk standar perpustakaan nasional itu kita pacu supaya mendapatkan akreditasi. Paling tidak itu nanti akan mengangkat nilai indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Pekalongan ini. Wes mantap nih. Kayaknya Kota Pekalongan harus semakin mantap dan semakin maju nih. Iya harus. Karena perpustakaannya sudah berubah, depo kearsipannya juga sudah makin maju. Nah ini ada satu pertanyaan dari Mbak Nani di Pringrejo juga. Apakah Dinarpus saat ini punya koleksi buku-buku kekinian, misalnya terkait kesehatan mental, kemudian terkait pemahaman Gen Z, terus kemudian milenial dan Gen X atau Boomers. Ini soal koleksi buku ini Pak, yang kekinian banyak Pak ya? Kemarin kita tahun ini itu kita mengadakan dari dana DAK itu ada 1.625 eksemplar. 1.625. Kemudian yang bantuan dari program TPBIS itu ada 750. Kemudian yang digital itu pojok baca digital kita ada bantuan 350 buku. Nah, kalau untuk lebih detail, lebih lengkap judul-judulnya bisa main ke perpustakaan daerah, kita bisa lihat di katalognya. Karena kita sudah digital, kita bisa lihat clue-nya apa. Ya, silahkan di situ. Kalau ada silahkan bisa meminjam. Tapi kalau belum ada akan kami upayakan untuk pengusulan pengadaan di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Ya, ini yang terbaru ini pengadaannya sampai 1.625 eksemplar dari DAK itu 750 ditambah 350 digital. Berarti sekitar 2.100 berapa ya? Nah, lebih lumayan 3.000-an ini. Ya. Luar biasa. Wah, pokoknya semakin kaya deh Pekalongan dengan bahan bacaan. Oke, ada lagi Kak Intan di Kerapia, izin bertanya untuk arsip ini sendiri biasanya meliputi apa saja sih Pak? Nah ini mungkin Pak Agung nih. Apa aja nih Pak? Ya, kalau berkaitan dengan arsip itu sementara saat ini yang kita miliki adalah arsip-arsip yang diterbitkan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Jadi ada dua hal penting yang memang kita menjadi tugas pokok kita, yaitu pembinaan kearsipan, yang kedua adalah pengelolaan arsip statis. Nah di arsip statis ini untuk saat ini yang paling banyak adalah arsip dari perangkat daerah. Kita berharap sebenarnya ada partisipasi dari masyarakat yang mungkin memiliki arsip-arsip yang bersejarah, foto-foto zaman dulu. Nah itu bisa menjadi sebuah cerita. Apabila kita rangkaikan menjadi sebuah cerita, ini bisa teman-teman bisa menyerahkan kepada lembaga kearsipan daerah melalui program akuisisi arsip statis. Jadi ini bisa diserahkan kepada kami dengan harapan kalau mungkin si pemilik arsip ini menganggap itu tidak penting lagi, bisa jadi ada orang lain yang memerlukan informasi seperti itu. Ini menjadi bagian dari tadi saya sampaikan pembelajaran pembentukan jati diri, pembentukan cinta kepada daerah seperti itu. Jadi misalnya gini Pak Agung, saya itu di rumah itu ada kartu zaman mbah-mbah saya dulu, Andri Lengo. Kartu Gire, warnanya merah kalau tidak salah. Nah, itu bisa ya diarsipkan itu ya? Secara umum bisa, sepanjang itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama asli, pertama asli. Kemudian yang kedua memiliki keunikan yang bisa menerangkan masa itu terjadi peristiwa apa. Jadi ketika tadi Mas Ribut menyampaikan itu kartu Gire Antri Lengo gitu ya. Nah berarti pada tahun-tahun itu, jika tahun itu itu menyebut tanggal dan sebagainya, itu menjadi cerita unik kan, yang tidak akan pernah ada lagi. Nah disinilah itu bisa dikatakan sebagai satu arsip. Misalkan juga kita pernah menemukan di kami itu ada waktu kami mengelola arsip. Jadi itu seperti arsip kepegawaian begitu. Pada waktu itu ada surat nikah yang tulisannya itu memakai bahasa Jawa, huruf Jawa.
memakai tahun huruf berapa Jawa. itu, Pak? Terus kemudian ada lagi di Kelurahan Sapuro itu bukan di Kelurahan Sapuro, Kergon kalau nggak salah. Itu ada arsipnya yang tulisannya saya sendiri nggak bisa baca karena menggunakan tulisan Jawa ditulis tangan. Nah ini saya nggak bisa membaca sama sekali. Kalau tulisannya tulisan cetak masih bisa, tapi masih bisa. ketika tulisan tangan, tulisan yang huruf Latin aja nggak bisa baca, apalagi ini huruf Jawa. Tetapi ini kami simpan saja dengan harapan bahwa arsip ini nanti bisa akan menjadi cerita unik begitu. Ada lagi juga ini jual beli. Akte jual beli itu sebenarnya kan tidak terlalu penting kan. Ya. Bagi kita tuh nggak terlalu penting. Nggak penting sebenarnya bagi pemerintah daerah pun juga nggak terlalu penting. Cuma pada waktu itu jual beli itu kan melalui desa. Nah, itu ada hal yang unik yang saya lihat itu adalah ini. Segelnya, kertas segelnya itu gambarnya ada yang Garuda, ada yang pohon pinang, ada yang gambar kop Belanda, ada yang kop Jepang. Nah, ini kan menjadi sebuah cerita yang ya unik saja sih sebenarnya. Kita menyimpan dari sisi keunikannya. Terus kemudian di stempelnya. Di stempelnya itu ada seperti logo gambar cahaya bintang begitu, 5 begitu ya. Tapi berbentuk lingkaran-lingkaran. Nah, ini tidak pernah ada. Tapi sekarang nggak akan pernah ada lagi. Makanya seperti inilah yang kita simpan. Oh, berarti dulu itu seperti ini ya, cap-capnya seperti ini. Itu ada. Unik ya. Unik. Jadi kita menyimpan dari sisi uniknya. Ini simpan dari uniknya. Wah, aku penasaran ke arsip malah sekarang. Monggo kita lihat. Nanti kita buka-buka lagi. Itu pernah kami pamerkan memang, jadi hal yang seperti itu. Cuman kalau kemarin yang pameran arsip itu mungkin belum ada kurasi, Pak ya. Istilahnya ada paparan tentang ini dijelaskan presentasi. Kayaknya menarik tuh Pak di presentasi. Insya Allah nanti kita mengarah ke sana ya. Ini kami juga kita kan lebih banyak bicara pada struktur formal dengan teman-teman Mas Ribu dan yang lain-lain pada yang sisi ini kreativitas ini loh yang kita butuhkan ya. Kita ini terbatas terpenjara dalam lingkungan yang formal gitu ya mungkin ya. Mungkin kalau ada masukan-masukan ini, wah terima kasih banget ini ada banyak masukan buat kami. Mungkin ke depan Pak acara pameran arsip itu ada yang perform untuk mempresentasikan ini arsip ini menceritakan nah ini kira-kira kalau stempelnya begini ini kira-kira tahun sekian nih. Wah, itu kan jadi orang keren ya. Gitu loh. Pakai podcast juga bisa tuh. Bisa banget. Nanti saya siap mandu deh. Saya jawab. Iya. Oke. Pak Agung, kalau arsip yang paling tertua dimiliki oleh yang disimpan oleh Depo Arsip? Sementara saat ini yang tercatat itu ada 1926. Jadi yang tadi surat kenal lahir tadi. Surat kenal lahir itu yang terus kemudian ada juga sih bentuk peta itu yang sudah cukup lawas tapi itu hasil Alimedia. Jadi dari peta ini kami juga bisa melihat ya saya sendiri kebetulan senang melihat barang-barang itu ya. Bagaimana perkembangan struktur pengairan, saluran-saluran air pada masa itu di peta-peta, terus daerah-daerah dulu namanya pada tahun 1923 itu ada desa namanya Gebulen, ada desa namanya Pagirian ya, di Kerapia itu. Pagirian itu di peta berikutnya sudah tidak ada. Nah, jadi sudah tidak ada. Lah ini ternyata nama-nama itu dulu ada seperti ini. Ya. Dulu nggak ada nama Bumirjo, nggak ada. Kalau Dekor ada. Sudah lama. Sudah ada ya? Kalau Dekor ada. Dulu nama Bumirjo itu belum ada. Adanya Kanyaran di daerah itu. Nah ini kan. Kalibanger ada malah. Kalibanger ada. Sudah lama. Itu sungainya tapi ya. Sungainya. Mungkin itu karena sungainya, bukan kampungnya tapi sungainya. Oke. Soalnya saya lagi nulis soal itu soalnya Pak. Wah, bisa jadi narasumber nih. Kiras-kiras. Gulik-gulik siapa tahu ada data gitu. Masih saya proses untuk saya bikin cerita silat Pak. Asal usul cerita tentang Kalibanger itu kan menarik ya karena ada konflik di situ. Konflik interestnya sebenarnya kekuasaan sih, bagi-bagi wilayah kekuasaan dan kemudian ini kayaknya kalau misalkan cuman hanya jadi cerita sekilas saja nggak menarik, ini harus saya kemas jadi cerita silat akhirnya.
Mungkin Gitu. itu sesuatu yang bagus, Mas, karena kita mempelajari sejarah itu membosankan. Tetapi ketika itu dikemas dalam bentuk-bentuk yang seperti itu, Jepang bisa membuat anime-anime yang keren. Mengapa kita enggak itu? Iya, nanti kan siapa tahu ada animator yang ini keren nih dibikin film kartunnya gitu Kan kan. bisa jadi komoditi. Iya, nanti bisa ditayangkan di kantor perpustakaan. Siap. Gitu. Simbiosis mutualis banget dia. Oke, tidak terasa ternyata sudah jam 2 juga. Tapi ini masih ada pertanyaan juga nih. Mungkin bisa dijawab secara selintas saja dari Harin di Kradenan. Gimana sih cara mendaftar menjadi anggota perpustakaan? Nah, ini monggo Pak Ismanto. Oke, ya. Untuk menjadi anggota perpustakaan tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau umpamanya belum sempat datang langsung ke gedung perpustakaan daerah, kita bisa masuk ke web Pekalongan Kota. Di situ kita buka saja. Kemudian nanti ada petunjuk-petunjuknya, itu nanti masuk. Dan kita ketik nomor KTP atau NIK-nya, itu sudah secara otomatis nanti terdaftar. Tapi kalau ingin mempunyai kartu yang secara cetak, itu bisa datang ke gedung perpustakaan daerah Kota Pekalongan. Gitu. Sangat mudah sekali, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya ya. Parkir gratis, kartu gratis. Kecuali ada yang jaga parkir, Pak. Enggak boleh. Ada ya? Enggak. Ada yang jaga tapi tidak dipungut biaya. Oh, berarti aman. Aman. Kecuali di sana di depan ada penjual minuman, nah minta itu baru bayar. Ah, itu. Es teh jumbo. 3.000 apa 5.000 sekarang ya. Wah, ini masih lumayan juga sih es teh jumbonya. Karena ternyata hujannya masih agak ditunda. Oke, Pak Agung, mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk closing statement di kesempatan siang hari ini. Oke, jadi salah satu harapan adalah mari kita bersama-sama menjaga informasi yang dulu pernah ada, yang merupakan rekaman-rekaman dari peristiwa ataupun kegiatan pada masa lalu sebagai bukti sejarah kita untuk pelajaran bagi kita. Karena salah satu ungkapan bijak itu adalah apabila kita tidak belajar pada sejarah kita di masa lalu, maka kita akan dihukum oleh sejarah mengalami kepahitan di masa lalu sekali lagi. Itu. Oke, mantap. Ini omongan orang-orang sejarah banget dia. Pak Ismanto? Oke. Kita ingin memunculkan dan mengembangkan perpustakaan di masyarakat itu biar lebih sosial. Itu perpustakaan itu akan kita jadikan sebagai tempat yang diminati, yang menyenangkan, sehingga generasi kita itu akan lebih suka membaca dan gemar membaca, sehingga dengan membaca itu akan terbuka dunia kita, akan meningkat pengetahuan kita, akan membawa energi positif bagi kita, sehingga pada titik akhirnya itu akan bisa merubah pertumbuhan ataupun tingkat kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Oke, sip, ya, oke. Dan kawan, itulah tadi obrolan kita seputar layanan kearsipan dan perpustakaan Kota Pekalongan. Tapi memang benar yang disampaikan oleh Pak Agung bahwa untuk membaca Indonesia, membaca Pekalongan saja deh, nggak usah jauh-jauh, Indonesia terlalu luas ya. Membaca Pekalongan nggak cukup hanya 10 tahun kemarin, 20 tahun kemarin, 50 tahun kemarin, tapi mungkin harus kita baca catatan-catatan masa lalu dari ribuan tahun silam. Barangkali ada yang hilang, ada yang terlewat. Nah, inilah sebenarnya kenapa arsip menjadi penting, kenapa membaca juga menjadi hal yang juga vital. Kenapa? Untuk membaca masa depan. Terima kasih Pak Agung dan juga Pak Ismanto, dan juga terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini dalam talk show layanan publik, dan akhirnya harus kita akhiri talk show layanan publik kali ini. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai
jumpa